Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bi taufiqihi wa hidayatihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan dialektika Al-Qur'an, lebih tepatnya dialektika tafsir Al-Qur'an terhadap budaya lokal, ya, terhadap budaya lokal. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan bacaan surat Al-Fatihah dengan harapan semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Saya harap kita semua selalu mendapatkan ridho dan inayah serta kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu bisa memperdalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Terkait dengan dialektika Al-Qur'an terhadap budaya lokal, nah maka kita bisa melihat dalam konteks tafsir lokal. Dalam hal ini saya akan bedah terkait dengan tafsir Al-Ibris. Nah, jadi di sini saya tidak akan menjelaskan terkait dengan konten dari Al-Ibris ini sendiri, tapi bagaimana kemudian tafsir Al-Ibris ini merespon budaya Jawa terhadap tafsir Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi merespon Al-Quran menggunakan bahasa Jawa yang sesuai dengan lokalitasnya. Jadi sebagaimana ada qiyum Al-Quran sholih likulli zamanin wa makanin, ya, maka Al-Quran ini harus bisa sesuai atau kompatibel di tempat yang berbeda dari tempat turunnya Al-Quran itu. Juga harus kompatibel dengan masa yang berbeda dengan masa diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan pertama kali kepada orang Arab, ya, mukhatab pertama kali adalah orang Arab, maka Al-Quran menggunakan bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Namun ketika Al-Quran ini harus menyebar ke berbagai pelosok penjuru dunia, di mana bahasanya tidak tunggal, mau tidak mau dia harus ditafsirkan ke dalam bahasa-bahasa lokalnya. Berbeda dengan narasi-narasi kitab suci yang sebelumnya, misalkan Taurat dan Injil misalnya, yang kemudian diterjemahkan oleh pengikut-pengikutnya ke dalam bahasa mereka. Tetapi Al-Quran tidak bisa. Al-Quran sekali bahasa Arab dia tetap menggunakan bahasa Arab. Namun bagaimana agar orang non-Arab ini bisa memahami? Maka disinilah tafsir itu sebagai pintu masuk untuk menjembatani dialektika antara Al-Quran yang berbahasa Arab dengan pembacanya yang kebetulan bukan orang Arab atau reader non-Arab. Nah, tafsir Al-Ibris ini contohnya. Apakah hanya tafsir Al-Ibris, Pak? Banyak ya. Tafsir Faydur Rahman, tafsir apalagi ya, banyak lah ya. Nah, hanya saja dalam naskah yang saya dapatkan, misalkan tafsir Al-Ibris yang dikarang oleh beliau Kiai Haji Bisri Mustafa. Ya. Kiai Bisri Mustafa. Ini simbahnya. Ya. Simbahnya Pak Menteri Agama sekarang ya, Gus Menteri Agama. Oke. Tafsir Al-Ibris ini ditulis oleh beliau Mbah Bisri Mustafa menggunakan bahasa Jawa. Kenapa menggunakan bahasa Jawa? Nah, inilah unsur lokalitasnya pertama dalam aspek kebahasaan. Dia menggunakan bahasa Jawa. Kalau dia menggunakan bahasa Arab tentu tidak akan bisa dipahami oleh orang Jawa yang kebetulan ya jarang yang belajar bahasa Arab dengan sungguh-sungguh, ya. Apalagi mengingat
masa-masa ditulisnya tafsir Al-Ibris ini itu memang pada masa hegemoni penjajahan Belanda, di mana kelompok Belanda itu mencoba untuk merubah bahasa Jawa menjadi bahasa yang alfabetik. Jadi aksara-aksara Jawa, sebelumnya itu tidak dipakai lagi, atau paling tidak ya minimal disingkirkan oleh penjajah Belanda. Dia mencoba untuk memperkenalkan alfabetik. Jadi aksara Jawa ya saat itu mulai tersingkir. Ya. Terus yang kedua, aksara Jawa ini bagian dari aksara yang sangat elit. Aksara yang sangat elit. Kenapa kok elit, Pak? Karena aksara Jawa ini hanya dipakai oleh para penduduk keraton atau anggota dari keraton, mulai dari raja hingga ajudan-ajudannya lah, ya, abdi dalamnya dan seterusnya. Jadi mereka itu menggunakan aksara Jawa ini untuk bahasa kesehariannya, dan ini sangat eksklusif, ya. Jadi bahasa Jawanya ini loh, bahasa Jawa ini sangat eksklusif karena ada unggah-ungguhnya. Misalkan kayak panjenengan, siro, seliromu, apa nih, sampean, kowe. Nah, jadi bahasa ini menunjukkan adanya kasta yang sangat elit, di mana yang paling tinggi itu digunakan di daerah keraton. Nah, sementara orang yang di bawah-bawah ini nggak bisa menggunakan bahasa itu. Ya, paling dimentok-mentoknya menggunakan bahasa Jawa ya bahasa Jawa ngoko. Ya, masa baca bahasa Jawa ngoko. Tuh. Terus yang ketiga, digunakanlah Arab Pegon. Kenapa kok menggunakan Arab Pegon? Karena Arab Pegon ini, ya, karena nampaknya menggunakan tulisan Arab, huruf Arab, akan tetapi isinya adalah bahasa Jawa. Dia menggunakan bahasa Jawa. Jadi dengan menggunakan bahasa Jawa dan aksara Pegon ini termasuk unsur lokalitas yang kemudian diadopsi oleh Mbah Bisri Mustafa dalam tafsirnya ini, tafsir Al-Ibris. Ya, untuk apa? Karena memang tafsir ini digunakan untuk orang-orang Jawa, agar bahasa Jawa ini tidak tergerus oleh budaya alfabetik yang mulai diperkenalkan oleh penjajah Belanda kala itu. Terus yang kedua, aksara Jawa ini juga merakyat, jadi tidak elitis, tidak hanya dipakai oleh kelompok priayi. Jadi ini bisa diakses oleh mereka yang dari kelompok kelas menengah ke bawah. Jadi Al-Quran ini biar tidak elit, tidak hanya dikonsumsi oleh. Dan ada yang ketiga, menggunakan aksara Pegon ini agar ya tidak, ya misalkan aksara Pegon ini kan memang menjadi sebuah unsur Arab Jawa, Arab Jawa. Arab Jawa. Jadi dia itu hurufnya memang huruf hijaiyah, tapi aksaranya aksara Jawa. Jadi di sini agar tafsir ini tetap menggunakan bahasa Jawa. Jadi unsurnya yang pertama adalah penggunaan bahasa Jawa ini. Andaikan saja Mbah Bisri Mustafa ini menuliskan tafsir menggunakan bahasa Arab, tentu nasibnya seperti tafsir-tafsir yang ada di yang ditulis oleh ulama-ulama terlebih dahulu, misalkan tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir dan seterusnya itulah. Nah, jadi nasibnya seperti itu, tidak bisa diakses oleh orang-orang ya yang tidak bisa bahasa Arab. Nah, tapi ketika menggunakan model bahasa Jawa Pegon, ini tafsir ini paling banyak dikaji di kampung-kampung. Ya, karena tujuannya memang bagaimana Al-Quran ini bisa membumi dalam masyarakat, kan begitu. Tapi kalau menggunakan bahasa Arab, ya saya yakin tidak bisa membumi seutuhnya. Hanya bisa membumi bagi mereka yang bisa bahasa Arab dengan fasih. Nah, inilah unsur lokalitas. Jadi ini mencoba untuk berdialektika. Mukhatabmu saat ini adalah orang Jawa, bukan orang Arab lagi. Maka tafsirnya harus menggunakan bahasa
Jawa. Kan nggak mungkin lah kemudian alhamdulillahirabbil alamin ini kemudian dialih bahasakan menjadi bahasa Jawa. Segala puji sekabehaning puji dumateng kagem pangeran sedaya alam kan gitu. Itu terjemah, tidak menjadi alih bentuk. Ya, Al-Qur'an tetap bahasa Jawa, maaf, bahasa Jawa. Al-Qur'an tetap bahasa Arab. Minimal terjemahannya. Terjemahannya ini bisa menggunakan bahasa yang sesuai dengan mukhatabnya, audiennya itu siapa. Apalagi tafsirnya, nah, kan begitu. Oke. Lah, terus keunikan yang selanjutnya, unsur lokalitasnya di sini apa? Jadi ada semacam penjelasan tambahan, tanbih. Nah, penjelasan tambahan. Tadi saya sempat mendapatkan tanbih di mana ya? Ya, pokoknya ada penjelasan di samping ini. Ini penjelasan yang ada pendapat dari pengarang itu sendiri. Dalam hal ini adalah Mbah Bisri Mustafa. Pendapat-pendapatnya ini diramu dari berbagai kitab. Jadi tidak hanya dari tafsir saja, dari berbagai kitab. Ini kemudian digunakan untuk menjelaskan suatu ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini. Jadi ada pandangan beliau terhadap ayat Al-Quran yang sedang ditafsirkan itu tadi. Misalkan, la ikraha fid dini qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Artinya kan diterjemahkan nggone bahasa Jawa, ning bahasa Jawa di sini terjemahnya begini. Beragama itu merdeka. Beragama merdeka. Tapi oleh Mbah Bisri Mustafa dikasih penjelasan. Maksudnya ki ora ngene, maksudnya ki ora bahwa wong beragama itu merdeka berarti dia itu boleh beragama, boleh tidak. Karena dia memilih kebebasan seperti itu. Nah, Mbah Bisri Mustafa mengatakan ojo ngono, bukan begitu. La ikraha fiddin, la ikraha fiddin ini sebenarnya di utarakno kanggo wong sing wis iso mikir. Wis iso mikir. Sehingga ketika wong iki iso mikir, maka dene ngerti mau endi sing apik, endi sing elek. Jadi ketika cara beragama mereka mau menerima atau menolak ini berdasarkan pandangan dia. Nah, jadi mereka wis iso ngukur, nek apik ya berarti dene iso njupuk agama iku mau. Nah, ini. Jadi cara menerjemahkannya apa ya? Ditambahi penjelasan semacam itu. Jadi memang cara beragama itu merdeka, bukan berarti beragama itu orang itu bebas memilih beragama atau tidak, bukan begitu. Tetapi bebasnya ini setelah ada pemikiran terlebih dahulu. Seseorang itu sudah mampu berpikir, menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, disinilah dia tidak bisa dipaksa untuk memilih agama ini. Nah, karena dia sudah bisa mengukur itu. Nah, jadi di sini yang kemudian dijelaskan oleh Mbak Bisri Mustafa. Dari ini unsur lokalitas sendiri nih. Mau dicari neng hadis ora bakal ketemu kuwi. Hadisnya endi, Pak? Diriwayahin endi? Gak ono. Gak akan ketemu unsur lokalitas ini. Nah, disinilah Mbah Bisri Mustafa ini sudah mencoba untuk melakukan dialektika antara Al-Quran terhadap budaya lokal. Budaya lokal hal ini adalah budaya Jawa. Nah, di sini. Nah, dengan adanya dialektika antara budaya Arab, bahasa Arab ya dan dengan budaya Jawa, mau tidak mau Al-Quran bisa dipahami, bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Belum lagi istilah-istilah yang sering muncul di dalam tafsirnya ini. Misalkan ono bebek, misalkan ono pemenah, di sini banyak ya. Nanti kan Anda baca ada istilah bebek. Emangnya nenggone Arab mereka sudah kenal istilah bebek. Kalian cari di tafsir manapun yang berbahasa Arab, gak ada istilah
bebek itu nggak ada. Ya mungkin menggunakan bahasa Arabnya, tapi apakah di sana mengenal bebek? Hewan bebek itu hanya ada di daerah-daerah tropis, kan begitu, termasuk Indonesia. Nah, istilah-istilah inilah yang kemudian muncul, tiba-tiba muncul di tafsir yang berbahasa Jawa. Karena hewan bebek ya memang adanya hanya di sini. Loro neng Arab untuk onto, kan begitu. Domba dan yang lain-lain. Nah, tapi nanti kemudian bisa menjelaskan itu semuanya. Kenapa? Jadi ini memang sudah dikontekstualisasikan, disesuaikan dengan mukhatabnya. Mukhatabnya adalah orang Jawa. Jadi kalau di ini makna gandule ini adalah makna teksnya, sementara sampingnya ini ya, ini adalah tafsirannya, di mana tafsirannya ini ditambah dengan penjelasan beliau. Nah, ditambah dengan penjelasan dari beliau sendiri. Nah, itu. Saya juga sempat mencoba untuk mencari bagaimana karakteristik dari tafsir Faidhur Rahman. Ya, Faidhur Rahman. Ini kalau tadi tafsir Al-Ibris karyanya Mbah Bisri Mustafa, sekarang tafsir Faidhur Rahman itu karyanya Mbah Soleh Darat. Hanya saja saya di sini belum menemukan naskahnya. Tapi saya sudah banyak menemukan jurnal yang membahas terkait dengan penafsirannya Mbah Soleh Darat. Nah, sekilas begini, penafsiran Mbah Soleh Darat ini yang paling menonjol dalam unsur lokalitasnya adalah penggunaan bahasanya juga. Jadi penggunaan bahasa Jawa Pegon ini digunakan untuk komunikasi kepada masyarakat pembacanya, di mana masyarakat pembacanya adalah masyarakat Jawa. Ya, ke Jawa. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan unsur lokalitas, ada kronologi tertentu, yang dimana kronologi ini berangkat dari orang Jawa sendiri. Dialah Raden Ajeng Kartini. Ya, jadi karena kegelisahan R.A. Kartini ketika dia merasa sebagai pengikut Islam, akan tetapi dia tidak memiliki daya untuk mengakses Al-Quran itu sendiri. Al-Quran berbahasa Arab, saya orang Jawa, bagaimana saya bisa memahami agama saya dengan baik kalau tafsirnya sendiri tidak menggunakan bahasa saya? Akhirnya R.A. Kartini nyuwun, mohon kepada Syekh Soleh Darat untuk membuatkan tafsir yang sesuai dengan dia. Nah, akhirnya jadilah tafsir itu pada intinya kemudian bisa memberikan inspirasi terkait dengan jargon habislah gelap, terbitlah terang. Nah, itu. Nah, jadi di sini saya melihat tafsirnya Mbah Soleh Darat ini sudah sangat ada semangat feminisme juga ada. Jadi semangat keadilan gender itu ada. Karena apa? Tafsir ini dibuat atas permintaan Raden Ajeng Kartini. Jadi bukan karena ada yang lain, tetapi karena ada permintaan dari orang Jawa. Gitu. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang perlu didiskusikan, nanti silahkan didiskusikan di WA Group. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.